Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang menyaksikan siaran ini dari rumah tentunya. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Hari ini saya berbagi sharing Dharma untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam suasana yang sangat spesial dan khusus. Baru saja detik-detik Waisak kita lalui dan kita masih berada dalam suasana Trisuci Waisak yang sangat terasa menjadi spesial tahun ini. Untuk itu tak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2564 Buddhist Era tahun 2020. Semoga kekuatan suci dan kekuatan berkah Waisak spesial yang kita rasakan tahun ini juga melimpahkan anugerah dan berkah yang spesial juga buat kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hampir 4 bulan, tepatnya sudah 3 bulan lebih, kita merasakan suasana yang memprihatinkan, yang banyak merubah strata kebiasaan dan gaya hidup kita. Pandemi virus corona COVID-19 yang sudah menghantam dunia, termasuk negeri kita Indonesia, telah memberikan sebuah pelajaran kehidupan yang sangat luar biasa buat kita. Semua mengalami goncangan. Walaupun tetap siklus kehidupan itu berputar. Ada yang mengalami keterpurukan. Tapi tidak sedikit juga yang malah mengalami suatu katakanlah income penghasilan yang melesat cukup tinggi. Khususnya di dunia ekspedisi. Para pebisnis, pengantar yang bergerak di dunia jasa kiriman barang. Di masa pandemi corona ini, saya membaca di berbagai berita, mereka mengalami peningkatan omset yang cukup tinggi. Tapi ada juga yang memang mengalami keterpurukan, bahkan sampai ke titik yang memprihatinkan. Ini adalah suasana kehidupan yang saat ini sedang melanda kita sekalian. Namun harus kita akui, yang mengalami keterpurukan sejalan dengan adanya pandemi corona COVID-19 ini, itu lebih banyak. Ya, menggerus hampir ke semua strata kehidupan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin yang seakan-akan terbebas dari gerusan coronavirus COVID-19 ini. Tidak sedikit, maaf ngomong, yang secara materi berlebihan. Mereka juga kena serangan, bahkan bisa ada yang sampai satu keluarga. Yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, semuanya sama-sama mengalami satu goncangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai insan Buddhis dan juga masih dalam suasana Waisak yang sangat spesial ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, pemirsa di rumah,
untuk tetap kita membuat sebuah perenungan di dalam hidup ini. Karena di momen seperti ini di mana kita lebih banyak waktu untuk di rumah, kita punya banyak energi bekerja di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah. Banyak momen yang bisa kita manfaatkan untuk sebuah perenungan akan makna kehidupan ini. Saudara, ketika pertapa Siddhartha Gautama setelah mengembara di hutan Uruvela dalam penyiksaan diri, bertapa 6 tahun sengsara yang tidak menghasilkan apapun. Kemudian pertapa Gautama menyeberangi sungai sampai ke daerah yang sekarang disebut Bodh Gaya. Duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Disitulah pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Semua tabir kehidupan, semua rahasia kehidupan, centang perentang terbuka, terang benderang kasat mata terlihat dalam pandangan sosok seorang Buddha yang baru, ya, kembali muncul setelah mengalami perjuangan yang begitu panjang. Siddhartha Gautama, pertapa Gautama telah menjadi Buddha, mencapai penerangan sempurna. Ketika pencapaian kesempurnaan ini telah berhasil didapatkan, apa yang dilakukan oleh seorang Buddha Gautama yang baru saja mencapai enlightenment, pencerahan? Dia tidak langsung menyombongkan diri, dia tidak langsung merasa menjadi sosok yang hebat. Beliau Buddha malah merenung sebanyak 49 hari. Dengan 7 titik tempat perenungan yang masing-masing titik dilakukan selama 7 hari, 7 hari, 7 hari. Perenungan pertama yang dilakukan seorang Buddha Gautama, begitu mencapai pencerahan menjadi Buddha, Buddha beranjak bangun dari tempat duduknya, di mana di tempat meditasi itu beliau mencapai kesempurnaan menjadi pencapaian tingkat kebuddhaan. Berjalan tidak jauh dari pohon Bodhi, duduk kembali bersila menghadap ke pohon Bodhi. Dan ini dilakukan selama 7 hari 7 malam. Tidak melakukan kegiatan apapun, hanya memandang pohon Bodhi, tempat di mana beliau mencapai kebuddhaan. Selama 7 hari pertama, 7 kali 24 jam, Buddha merenungkan kembali semua perjalanan kehidupannya, semua derita penderitaan yang telah dilalui, dan juga memberikan perenungan, ucapan terima kasih, rasa syukur kepada pohon Bodhi yang telah menjadi tempat, yang telah membuka sarana untuknya mencapai tingkat kebuddhaan. Jadi ketika mencapai kebuddhaan, apa yang dilakukan? Buddha melakukan perenungan dalam sendiri dan hening. Bukan cuma seminggu, bukan cuma 7 kali 24 jam. Tapi ada 7 titik yang kalau sekarang kita melakukan Dharma Yatra ziarah suci ke India, di Mahabodhi Temple di Bodh Gaya, dulu disebut Buddha Gaya, di sana masih ada spot 7 titik di mana tempat Buddha melakukan perenungan, masing-masing 7 hari, 7 hari, 7 hari di 7 titik yang berdekatan tapi spot yang berbeda. 49 hari melakukan perenungan.
Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Kita ini sebagai insan Buddhis, sebagai umat Buddha, di saat pandemi corona yang sedang melanda dunia dan negeri kita, kita dihimbau untuk banyak di rumah, mengerjakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dari rumah, ibadah di rumah. Banyak momen yang sebenarnya juga bisa kita pakai untuk melakukan perenungan. Saya mengajak marilah kita merenungkan juga kehidupan kita dalam gema getaran Waisak tahun ini. Apa yang harus kita renungkan? Yang kemarin-kemarin kita mungkin terlalu banyak sibuk, terlalu banyak aktivitas di luar. Semuanya adalah kegiatan-kegiatan duniawi yang menyita waktu, energi, tenaga, pikiran kita. Sekarang kita punya banyak waktu untuk lebih introspeksi, merenungkan hakikat hidup ini. Sebagai insan Buddhis ada 3 hal yang seyogianya menjadi bagian dari perenungan kita. Yang pertama, merenungkan, mengintrospeksi diri kita agar kita menjadi orang yang selalu malu, iri, malu untuk berbuat salah, malu untuk melakukan tindakan tercela, malu untuk memanfaatkan momen kesempatan di mana orang sedang banyak masalah, orang sedang terhimpit dengan kesulitan, kita memancing di air keruh, kita memanfaatkan situasi ini. Misalnya apa? Dengan yang pernah terjadi di awal-awal corona, menimbun APD, sehingga barang itu menjadi langka, susah di pasaran dan akhirnya menjadi mahal tidak karuan. Kalau kita yang menjadi bagian dari penyebab mahalnya barang-barang kebutuhan karena ditimbun, berarti pada saat kita melakukan itu kita tidak melakukan perenungan. Walaupun akhirnya karma berbuah dengan cepat, sekarang terlihat banyak berita para penimbun masker mengalami kerugian puluhan miliar. Karena apa? Barang yang ditimbun akhirnya nggak bisa dijual karena masker kain diproduksi massal di mana-mana. Sanitizer jadi mahal, sabun tangan jadi mahal. Bisa karena kesulitan bahan baku. Kalau itu tentu saja wajar. Ada permintaan tinggi sementara pasokan sedikit. Tapi kalau terjadi karena ada oknum-oknum tertentu pengusaha yang sengaja melakukan penimbunan, maka ini sama juga sedang melakukan sebuah benih karma buruk yang luar biasa. Karena apa? Ingin mendapat keuntungan besar dari penderitaan orang yang banyak. Jadi perenungan yang pertama adalah malu untuk melakukan perbuatan yang tercela. Belum lama ada berita yang menghebohkan. Orang sengaja memberi sembako yang isinya sampah dan batu bata. Di suasana seperti ini itu bukan candaan. Tapi itu adalah sebuah cerminan perbuatan yang dilakukan karena tidak sadar diri. Melakukan sesuatu yang tercela, seakan-akan tidak bersalah dan enak-enak saja. Walaupun akhirnya kita juga baca di berita bagaimana dia juga dibully di tahanan, dikerjain, karmanya berbuah langsung Bapak Ibu Saudara. Dan kita wajib sekarang merenungkan diri kita agar tindakan perbuatan kita di masa yang lagi sulit ini jangan sampai kita kepancing membuat tindakan tercela
Yang malah nanti membuat kita jadi aib luar biasa. Karena sedikit saja di saat orang-orang sedang prihatin seperti sekarang kita melakukan tindakan yang amoral, tindakan yang adharma, tindakan yang katakanlah menimbulkan aib, maka itu gemanya akan kencang sekali. Kita akan dipermalukan secara publik. Ya, kita mungkin juga akhirnya akan terhujat. Walaupun orang tidak mengenal kita, tapi perbuatan yang tercela akan menjadi bahan hujatan di mana-mana. Karena itu saudara, sebagai insan Buddhis, senantiasa mengembangkan sifat malu. Merenungkan segala sesuatu, jangan sampai perbuatan yang menimbulkan malu, yang menimbulkan aib, itu yang kebablasan kita jalani. Malu melakukan sesuatu yang tercela, malu melakukan sesuatu yang nista, malu melakukan sesuatu yang membuat citra nama baik kita jadi rusak. Walaupun ujung-ujungnya memang itu menjadi karma buruk yang akan diterima juga nanti buahnya oleh orang itu sendiri. Tapi paling tidak bagaimana kita mengintrospeksi diri kita untuk tetap sadar melakukan langkah-langkah yang positif. Jangan sampai melakukan ya karena terpaksa, karena apalah dengan alasan macam-macam akhirnya kita melakukan tindakan yang tercela. Kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, himpitan beban yang berat bukan berarti itu alasan untuk kita pakai kita bisa melakukan perbuatan yang tercela. Tetap lurus, tetap berpegangan pada dharma. Karena orang yang tetap tegak dalam kebajikan, orang yang tetap punya kepribadian untuk mengembangkan kebajikan, dia akan selalu ketemu jalan. Dia akan selalu ketemu bimbingan, dia akan selalu dapat sebuah info, masukan yang membuat dia juga bisa eksis bertahan dalam masa yang sulit. Perenungan yang kedua, saudara, adalah merenung introspeksi untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik di setiap momen-momen yang ada. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Ini juga bagian dari konsep perenungan seorang Buddhis. Bukan bagaimana saya berbuat baik nanti. Atau bangga dengan perbuatan baik masa lalu kita. Oh, saya pernah berbuat baik seperti ini, saya pernah berdana ini, saya pernah nolong ini, saya pernah bantu itu. Itu sudah kita lakukan, itu masa lalu. Bukan sesuatu yang harus kita ingat-ingat. Karena mengingat-ingat kebaikan kita, apalagi menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita telah lakukan, itu hanya membuat buah karma kita menjadi kempes. Karena apa? Katakanlah kita berbuat baik, di situ ada timbunan karma baik. Tapi begitu berbuat baiknya sekali, kita menceritakannya berkali-kali ke orang lain kebaikan ini, kita dapat sanjungan, kita dapat pujian. Sanjungan dan pujian itu buah karma yang sudah kita petik dari perbuatan kita. Sehingga buah karma yang lebih matang, buah karma yang lebih segar, buah karma yang lebih banyak mengandung berkah, habis tercicil dengan pujian demi pujian. Tapi juga bukan cuma berteori, nanti saya akan berbuat baik, nanti saya akan melakukan ini, nanti saya akan berbuat seperti ini. Melakukan rencana-rencana yang baik boleh, bagus. Tapi bukan berarti melulu cuma sebatas wacana. Bagaimana kita bisa, ya kalau memang bisa sekarang berbuat baik, kerjakan. Jangan tunggu nanti. Ini konsep sederhana seorang Buddhis. Makanya agama Buddha tidak mengajarkan kita hal yang ekstrim. Ya, tidak membuat kita menjadi orang yang harus selalu optimis. Juga tidak mengajarkan agar kita menjadi orang yang pesimis. Buddha Dharma mengajarkan kita bagaimana kita bisa melihat bingkai hidup ini secara realistis.
Artinya apa? Here and now. Di sini dan sekarang. Apa yang bisa kita berbuat? Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, inilah yang mestinya selalu menjadi bagian perenungan kita untuk kita action. Kita munculkan di dalam tindakan kita. Perenungan yang ketiga adalah selalu takut. Ya, menanamkan perenungan rasa takut terhadap akibat dari perbuatan yang kita kerjakan. Takut ya terhadap karma-karma buruk yang akan menimpa kita. Karena perbuatan kita, baik yang kita sadar maupun yang karena kita tidak sadar kita melakukan sebuah tindakan yang tidak terhormat, tindakan yang tidak baik. Makanya Buddha mengajarkan seorang bijaksana akan selalu menjaga kesadaran di tiap waktu. Ya, menjaga kesadaran di tiap 3 waktu. Ya, menjaga kesadaran di sepanjang 3 waktu. Pagi, siang, malam. Kemarin, hari ini, besok. Kehidupan masa lalu, kehidupan masa sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Itu adalah konteks 3 waktu. Ya, dalam ajaran Buddha Dharma yang harus kita bingkai dalam satu bingkai kesadaran. Orang yang bijaksana tidak boleh membiarkan dirinya untuk berada dalam posisi kehilangan kesadaran dalam 3 waktu penting ini. Dan ini bisa kita kembangkan, bisa kita perkuat melalui perenungan. Sekarang saatnya, masanya kita bisa lebih banyak merenung. Bahkan kita bisa menimbang dengan tenang perbuatan kita ini sebenarnya lebih banyak baik atau lebih banyak buruknya selama ini. Ya, kita bisa punya waktu untuk bermeditasi, kita bisa punya waktu untuk lebih kumpul bersama keluarga, bercengkerama, bertukar pikiran. Yang kemarin mungkin suami, istri, anak semua pada sibuk, komunikasi susah ketemu. Sekarang ada hikmah yang juga membuat suasana, intensitas hubungan kita secara internal di dalam rumah menjadi lebih baik. Asal jangan dirusak dengan ego-ego yang kita munculkan. Semakin kumpul di rumah, semakin bersama di rumah. Tapi kalau semuanya masing-masing menonjolkan ego, mau menang-menangan, mau agul-agulan dan merasa mau benar sendiri, atau mau memaksakan keinginan, cara dan sebagainya. Semua memunculkan ego di depan juga akhirnya tidak baik, karena itu juga akan menjadi potensi munculnya konflik. Saudara, dalam kesempatan momen ini saya ingin mengajak saudara merenung yang realistis. Karena Buddha tidak mengajarkan kita untuk ekstrim, fanatik yang berlebihan, atau apatis, frustasi, kehilangan kepercayaan diri yang berlebihan. Selama kita bisa berpikir realistis dalam masa pandemi corona ini, sebenarnya banyak hal yang positif yang bisa kita perbuat. Bukan cuma mengeluh, bukan cuma merintih, cuma berkeluh kesah. Saya susah, saya banyak masalah. Semakin kita mengeluh, semakin kita cuma merintih, merasa bahwa hidup kita jadi susah, hidup kita jadi berat, maka beban hidup ini akan terasa semakin berat. Tapi kalau kita hadapinya tetap dengan suasana hati yang tenang, pikiran yang tetap gembira, ya, dan bisa berkarya melakukan sesuatu yang juga bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan pertolongan buat orang lain, ini bagus sekali. Paling tidak juga memberikan satu nuansa bahwa dalam masa sulit pun ternyata kita juga tetap bisa berbuat baik. Saudara, saya dapat berita dan saya juga monitor di beberapa kegiatan di medsos. Ya, Wihara Pluit Dhamma Sukha ini melakukan gerakan aksi donasi nasi bungkus 1000 bungkus per hari. Konon katanya untuk 30 hari. Itu karya besar, saudara. Kalau dipikul 1-2 orang mungkin berat. Kalau gotong royong masing-masing kita ikut berdana dalam program yang mulia dan bagus ini.
Kita berarti juga sudah ikut andil melakukan sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Bisa menolong banyak orang di masa yang lagi sulit seperti ini. Sekecil apapun kebaikan kita, itu juga merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan ini saya ingin mengajak, yuk mari. Kalau ada momen-momen kesempatan yang baik untuk sedikit banyak kita berkiprah berbuat kebaikan, yuk mari kita jalankan. Ini yang perenungan realistis. Apa yang hari ini bisa terbaik bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Wihara Pluit mempunyai program bagi nasi bungkus 1.000 per hari untuk 30 hari konon katanya. Ini program mulia. Tapi juga masih banyak program-program lain, kesempatan-kesempatan lain yang kita juga bisa berkiprah. Saudara, orang yang hoki adalah orang yang selalu mendapat kesempatan untuk bisa berbuat baik. Jadi semakin kita mendapat kesempatan di masa yang sulit seperti ini, kita tetap bisa punya kesempatan untuk berbuat baik. Itu orang yang hoki, yang kalau dalam Manggala Sutta dikatakan inilah berkah utama. Orang yang mendapatkan berkah termulia. Mari kita menjadi orang-orang yang hoki, Bapak Ibu Saudara. Artinya orang yang selalu masih dibuka kesempatan untuk bisa berbuat baik. Saya mau cerita tapi bukan mau berkompetisi. Ya, sekedar untuk memberikan info saluran bagaimana kita bisa berbuat baik. Kecil. Ya. Tapi terasa oleh banyak orang. Sudah sejak kasus corona ini. Dalam sepi saya, dalam sendiri saya, dalam vakumnya saya. Karena banyak waktu saya yang jadi kosong. Karena biasanya saya melayani klien bisa 7, 6 sampai 10 orang lebih tiap hari. Sekarang ya 2 minggu ya paling ada 2 orang. Nah, dalam banyak waktu yang saya punya, kalau ditanya income merosot pasti, ya. Tapi saya mencoba, ya, memberikan juga momen kesempatan ladang buat Bapak Ibu semua bisa menjadi orang-orang yang hoki, mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Apa? Saya melakukan 2 program. Mohon maaf saya info di sini, ya, bukan mau menyaingi kegiatan kebaikan yang di Galang Pluit, tapi di Galang Wihara Pluit, tapi untuk membuka kesempatan juga buat Bapak Ibu menjadi orang-orang yang hoki, yang bisa selalu membuka kesempatan untuk melakukan kebaikan. Program yang pertama saya menggagas penjualan telur asin. Ambil langsung dari pengrajin di Kampung Ciodeng sana di pedalaman Tangerang. Pengrajinnya ada 2 di sana, umat Buddha yang sering kebaktian di wihara yang saya dirikan secara yayasan di sana. Sejak kasus corona mereka juga mengalami katakanlah himpitan hidup. Karena apa? Telur asin yang biasanya dikirim ke warung-warung nasi anjlok. Karena banyak warung nasi yang juga sepi, bahkan banyak yang tutup. Sementara itu adalah uang nafkah buat mereka menghidupi keluarganya. Lalu entah kenapa saya terinspirasi, kenapa enggak saya galang penjualan telur asin ini. Sudah kemarin hari Minggu, itu minggu keempat saya galang. Dan ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Karena apa? Di situ saya katakan Anda mungkin tidak butuh telur asin ini. Paling kita cuma butuh telur asin buat makan kita 1 minggu 7 lah kata Alan, 1 hari 1. Tapi program ini akan membantu uang mengalir ke desa. Karena apa? Si pengrajin ini beli telurnya bukan dari peternak, tapi dia ngepul ke rumah-rumah penduduk yang punya bebek. Yang punya bebek petelur dikumpulin. Nah, telur asin dia laku, penduduk-penduduk yang piara bebek juga dapat saluran uang. Uang mengalir ke desa. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kemarin minggu keempat. Biasanya pengrajin ini cuma mampu jual telur sekitar 300-400 butir tiap minggu. Ketika ini saya galang, ya, menghasilkan omset
Rata-rata di atas 600 butir. Padahal dan minggu kemarin baru saya ambil telurnya. Pemesan pada ambil di rumah saya, nggak mungkin ambil di Ciodeng sana. Ya, dapat 1.327 butir. Ada peningkatan omset, perputaran uang ke daerah makin berkembang. Dan kita yang ikut andil walaupun kita beli buat dibagi-bagi, secara tidak langsung kita sudah membuat juga sebuah program kebaikan di sini. Yang kedua, dampaknya apa? Saya katakan di WhatsApp grup saya, yang pesan telur asin harap ambil barangnya di rumah saya, utus gosen atau utus ojol untuk ambil. Sehingga membuka lapangan kerja buat mereka-mereka yang juga ya kehilangan penumpang selama masa corona ini. Program yang kedua yang sudah saya rintis 2 minggu ini, kalau telur asin udah sebulan, program paket murah nasi bungkus buka puasa. Saya kerjasama dengan 2 warung nasi, menunya 3 macam, ada telur, ada sayur, ada apa gitu. Warung nasi itu hanya jual 1 paket 5.000, 1 kotak 5.000. Nilai harganya itu 10 ribuan. Saya dan teman-teman subsidi harganya supaya dia bisa jual 5.000. Nah, kalau Bapak Ibu juga bisa andil mengambil momen ini, artinya apa? Kesempatan untuk kita juga berkiprah, berbuat baik. Di saat kita sulit, di saat kita susah, kita masih bisa berbuat baik. Ya, ada yang nyumbang 2 kotak subsidinya, ada yang nyumbang 5 kotak, kita himpun. Bahkan kemarin di grup WhatsApp grup saya yang komunitas khusus yang saya melakukan program ini, sampai ada yang pada terharu. Karena ternyata ada seorang tukang rokok asongan itu yang pakai box ditaruh di pundak. Begitu tahu ada program ini, dia spesial nyumbang 2 kotak. Dia kasih dana 11.000, artinya dia mau bantu buat 2 kotak supaya orang bisa dapat subsidi cuma 5.000 1 kotak. Kekurangannya disubsidi. Bayangin tukang rokok pun sampai terenyuh ya. Yang pasti dia prihatin, hidup dia juga pasti susah. Tapi dia masih berani ya menyumbang 2 kotak. Buat orang di level kayak gini itu sumbangannya sangat mulia dan berharga sekali. Jadi Bapak Ibu, banyak jalan dalam momen yang prihatin ini untuk kita melakukan sebuah perenungan, dan yang paling penting kita melakukan sebuah perenungan untuk mendapat inspirasi perbuatan baik apa yang bisa kita kerjakan di saat semua lagi sulit dan banyak masalah. Kita juga sulit, kita juga mungkin banyak masalah, tapi dalam kita sulit, dalam kita berat pun kalau kita masih bisa membantu, kita masih bisa memberi, kita masih bisa berkontribusi buat orang yang mungkin lebih susah dari kita. Kebaikan kita mulia sekali, saudara. Jadi demikian sharing dharma saya pada kesempatan ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang juga tertarik dengan tadi program yang saya luncurkan, karena ini juga program untuk bagaimana kita menjadi orang yang hoki, artinya orang yang selalu mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Ya, di samping juga program yang dicanangkan Wihara Pluit Dharma Sukha itu juga bagus sekali. Ingin info lebih jelas, program yang tadi saya singgung yang 2 itu, bagaimana program paket telur asin ini, bagaimana program paket nasi murah ini dijalankan. Saya nggak share di sini ya, silakan aja. Hanya bagi yang berminat tentunya, bagi yang tergerak, hubungi WhatsApp saya. Nanti di WhatsApp itu saya akan berikan teknisnya lebih jauh. Dan silakan hubungi saya bagi yang belum punya ya, rata-rata Wihara Pluit sini umatnya banyak yang sudah punya nomor saya. Hubungi saya di 0855 986 111. Satunya 4 kali. Jadi saya ulang 0855 986 111 ya, satunya 4 kali. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Dharma yang berbahagia, yang tetap di rumah. Kalau nggak penting-penting banget tidak keluar rumah.
Kalau harus keluar rumah juga pakai masker, pakai kacamata, kalau perlu pakai topi. Dan selalu sering-sering cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Khususnya kalau di luar kita habis menyentuh apapun. Biasakan cuci tangan, bersihkan tangan kita dengan air mengalir dengan sabun, barulah kita menyentuh muka kita. Kita berdoa bersama semoga pandemi corona COVID-19 ini segera berlalu. Bukan hanya di negara kita, tapi di dunia, biar semua segera berlalu. Asalnya tiada akan menjadi tiada. Dan kekuatan doa kita bersama, kita yakin ya, wabah musibah yang berat ini niscaya akan semua bisa diatasin. Asal masing-masing kita juga belajar untuk memutus mata rantai. Tidak berkerumun di tempat banyak orang dan tidak berkeliaran di jalan, tidak keluar rumah kalau memang tidak ada urusan yang sangat penting. Demikian, semoga berkah Waisak menerangi hidup kita dan memberikan juga pancaran kebahagiaan dan membuka inspirasi buat kita agar kita selalu terpanggil untuk senang berbuat baik. Terima kasih. Namo Buddhaya.